Biar lu semua nggak bingung, gue lurusin biar lu pada paham ya. Maksud bapak ini tuh gini bang, ceritanya ada sebuah pohon yang kita sebut aja namanya Tri. Umur dia nih udah 1000 tahun bang. Tapi karena dia adalah sebuah pohon ya, dia jadinya nggak bisa kemana-mana, nggak jogrok bae di tempat 1000 tahun di situ. Sampai akhirnya terbesit satu pikiran di otak dia. Kalau kata bapaknya sih pohon punya otak gitu ya. Pohonnya mikir, ih bosen udah 1000 tahun hidup gue gini-gini aja. Kali-kali gue ngelawan kodrat lah ya. akhirnya pohon itu nyabut dirinya sendiri dari tanah. Itu kata si bapak bang. Ternyata pohon itu nggak mikir panjang bang. Kan pohon berakar ya. Kalau nggak ngakar ke tanah ya mati dong. Jadi ini salah satu contoh pohon yang goblok bang. Otaknya nggak dipakai. Aku goblok. Pohonnya menyesali perbuatannya bang. Tapi semua sudah terlambat. Kata si bapak begitu bang. Tak kusangka tak kuduga bang. Ternyata kata si bapak, itu pohon bukan satu-satunya pohon yang goblok. Tapi ribuan bahkan jutaan sampai geleng-geleng lu ngeliatnya. Itu pohon-pohon pada nyambut dirinya sendiri. Ini pohon goblok, ini pohon goblok, ini pohon goblok. Semua goblok. Akhirnya hutannya gundul karena perbuatan pohon-pohonnya sendiri. Itu kata si bapak bang. Mendengar pohon-pohon banyak yang mati, datanglah petugas mayat pohon yang bertugas ngurusin mayat-mayat pohon. Lu baru pertama dengar kan petugas mayat pohon? Ada. Ternyata si bapak no, kata dia itu. Nah mereka rapihin tuh mayat-mayat pohonnya sampai kayunya pada rapi bang. Daun-daunnya dilepasin, ranting-rantingnya dicopotin. Baik dah, manusia mah baik semua bang. Gak ada yang jahanam gitu, gak ada. Sembari proses perapian mayat pohon, datanglah imigran pohon kelapa sawit di lokasi. Balik lagi kalau kata bapaknya mah, pohon tuh punya mulut bang. Jadi dia ngomong, Waduh, lahan kosong nih. Nongki di mari bisa kali. ternyata pohon juga bisa bandel bang, kata si bapak ini mah ya. Harusnya dia nggak boleh di situ, tapi dia ngotot mau tinggal di situ. Jadi kalau ada kelapa sawit di situ, itu pohonnya yang salah ya bang ya. Terus kata si bapak, dia ngajak teman-temannya masa. Oi kocak, di sini aja yo, adem nih. Rame-rame imigran ilegal pohon kelapa sawit datang bang. Kan ini nggak boleh bang, tapi mereka ngotot. Jadi yang salah pohonnya bang, kata bapaknya begitu. Nah karena pohon-pohon pada goblok, terus kelapa sawit pada bandel, akhirnya cuaca marah bang. Aku geram, aku marah. Akhirnya terjadilah cuaca yang sangat ekstrim bang. Kalau menurut si bapak ya, harusnya cuaca nggak usah gitu-gitu amat bang. Marah tapi biasa aja gitu. Ini mah berlebihan, jadi sini cuaca yang salah bang. Cuaca juga salah, kata si bapak begitu. Tadi kan pohon-pohon yang pada nyabut diri sendiri itu kan belum pada beres dirapiin ya. Terbawalah dia sama arus air sampai ke pemukiman warga bang. Makanya di situ kelihatan kok kayu banyak bener. Lah kok rapi-rapi bener kayunya. Jadi intinya menurut si bapak nih bang, dia nih lagi kena fitnah sama pohon, imigran kelapa sawit, sama cuaca. Padahal yang salah tuh pohon, imigran kelapa sawit, sama cuaca. Manusia mah nggak pernah salah, itu kata bapaknya. Nah kalau kata si bapak, cerita dia ini akurat dan terpercaya bang. Bukan berdasarkan fakta sebenarnya ya, tapi berdasarkan menurut bapaknya. Kita nih goblok-goblok, jadi pasti percaya cerita dia gitu.